Kita berterima kasih sama Tuhan, hari ini saya dikasih kesempatan untuk membagikan dan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia masih ingat, 2 minggu yang lalu kita bulan ini sedang membahas buah roh dalam lensa Injil. Kalau yang minggu kemarin, apa kita bahasnya? Buah roh kasih dalam lensa Injil, sukacita dalam lensa Injil, dan hari ini saya mau ngebahas damai sejahtera dalam lensa Injil. Gitu ya. Saat kita dengar kata damai sejahtera, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kenapa sih kita tuh harus belajar dalam lensa Injil? Kan udah tahu kalau damai sejahtera tuh kalau percaya sama Tuhan pasti Tuhan kasih damai. Gitu. Kenapa sih kita harus ngebahas dalam lensa yang berbeda? Dan mungkin sementara kita udah tahu kalau kedamaian itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya saya pengen tahu apa yang kita pikirkan ketika kita dengar kata damai sejahtera dalam buah roh ini? Apakah buah roh ini menghasilkan damai sejahtera yang seperti apa? Dan kita mau belajar hari ini. Biasanya kalau orang dengar kata damai sejahtera itu berarti ada ketenangan, tidak panik gitu dalam masalah ya. Sebagian besar dari kita pasti udah tahu bahwa damai sejahtera itu bicara tentang ketenangan di tengah badai hidup, masalah hidup. Lalu pertanyaannya juga, damai sejahtera ini sebenarnya letaknya di mana sih? Di perasaan kita kah saja? Atau tergantung iman kita kepada Yesus kah? Lalu seberapa kita bisa tetap merasa damai sejahtera di tengah badai hidup kita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi sebelum saya mulai. Lalu benarkah kita bisa tetap merasa damai dikala kita divonis penyakit serius? Atau ketika anak kita atau kita sendiri gagal dalam hidupnya? Atau ketika besok kita mau bayar sesuatu, tapi sekarang kita nggak punya uangnya. Besok mau bayar uang sekolah, sudah ditagih sama sekolah, tapi kita nggak punya uang buat bayar uang sekolah. Masihkah kita bisa berdamai dan merasakan damai sejahtera di hal-hal seperti itu? Di Galatia 5 ayat 22-23. Kita buka, kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nextnya pertanyaannya adalah, di saat kita hilang kendali atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah masih kita bisa merasakan damai sejahtera? Pertanyaan ini. Manusia itu bisa tenang kalau dia bisa pegang kendali atas apa yang dia punya. Besok saya punya uang 500.000, saya pegang kendali, besok masih aman. Tapi ketika manusia sudah kehilangan kendali, segala yang dia punya nggak ada, apakah kita bisa merasakan damai sejahtera? Karena manusia bisa aman kalau dia pegang kendali, kalau dia tahu dia masih punya pegangan buat besok, atau setidaknya hari ini. Oke, hari ini kita mau belajar dalam konteks Alkitabiah dulu, satu. Di Galatia 5 ayat 22-23, Paulus menulis tadi ayatnya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau Bapak Ibu kita mau belajar bahwa damai sejahtera ini dari kata Yunani, saya nggak bisa bacanya yang depan, eiren, berarti itu kedamaian batin, ketenangan, tidak gelisah, relasi yang dipulihkan baik dengan Allah maupun sesama, dan kesejahteraan yang lengkap. Jadi bukan cuma bicara tentang merasa aman di tengah badai, tapi ternyata bicara juga tentang relasi dengan Allah. Relasi yang dipulihkan baik dengan Allah dan juga dengan sesama. Kesejahteraannya semua lengkap. Itu dari konteks Alkitabiah. Lalu kita mau lihat damai sejahtera dalam lensa Injil yang kedua. Melihatnya dari kacamata Injil berarti kita memahami bahwa damai sejahtera ini ternyata
bukan hasil usaha kita, tetapi dihasilkan oleh karya Kristus dan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kita. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa menghasilkan damai sejahtera yang sejati. Manusia selalu punya rasa takut, punya rasa cemas, khawatir. Akan apa? Ketika dia kehilangan kendali. Untuk memahami perbedaan damai sejahtera versi manusia dan Injil, kita perlu memahami dulu hubungan kita dan Allah yang sudah dipulihkan lewat pengorbanan Yesus. Inilah Injil, kabar baik. Lensa Injil artinya kita melihat dari kabar baik, artinya apa yang sudah kita terima dari Kristus. Kita perlu memahami status kita di hadapan Allah dulu, bahwa kita telah diperdamaikan. Bapak Ibu harus ngerti, ini adalah awal mengapa damai sejahtera itu bisa ada di dalam hati kita. Kita mesti tahu bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Di Roma 5 ayat 10 dikatakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, kalau anak Allah mati demi kita, waktu kita masih memusuhi Allah, terlebih dari sekarang, setelah Yesus dibangkitkan dari kematian dan mendamaikan kita dengan Allah, Yesus akan terus menjaga kita dan keselamatan kita benar-benar terjamin. Jadi sebelum kita tahu bahwa hubungan kita telah dipulihkan dengan Allah, kita nggak punya pegangan yang pasti akan masa depan dan keselamatan kita. Kita bisa memegang kendali atas besok saya punya uang. Tapi kita nggak bisa pegang kendali apa yang terjadi di kehidupan kita di masa depan. Sebelum itu kita adalah seteru Allah karena dosa. Melalui salib Kristus, kita dipulihkan relasinya dengan Allah. Makanya di Roma 5 ayat 1 dikatakan, sebab kita telah dibenarkan karena iman, maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Inilah pendamaian kita dengan Allah. Kita bisa merasa damai karena kita sudah menerima pendamaian dari Allah. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih Allah yang mengorbankan dirinya, maka kita menjadi benar. Maka kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Injil memberi kita kepastian akan pengampunan. Jadi hati kita tidak lagi dikuasai rasa bersalah. Banyak yang terjadi di hidup kita bahwa masalah yang datang membuat kita cenderung membawa kepada Allah sebagai bisa jadi kemarahan, dan bisa juga sebagai rasa bersalah. Pandangan yang salah mengacaukan kita dari apa yang sudah Kristus berikan sesungguhnya kepada kita. Contoh ya, kita merasa bersalah atas sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang buruk. Misalnya kita lupa doa, terus di depan kita kecelakaan. Aduh, pasti tadi gara-gara gak berdoa. Kita cenderung merasa bersalah karena kurang berdoa, atau kita marah sama Tuhan karena kita sudah melakukan. Aku sudah pelayanan Tuhan, aku udah kasih perpuluhan, aku udah jor-joran sama Tuhan. Kenapa masalah bisa terjadi sama saya? Dua kecenderungan ini ada di dalam diri manusia. Menyalahkan diri atau menyalahkan Tuhan. Atau kita merasa bahwa Allah jahat karena musibah dari apa yang kita alami dianggap sebagai hukuman dari Allah. Kalau kita punya kecenderungan ini, saya mau tanya, sebenarnya Allah yang mana yang kita sedang sembah? Karena Allah yang kita sembah seharusnya membuat kita percaya bahwa kasih-Nya cukup buat kita. Begitu besar kasih-Nya, Dia memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Semua kesalahan dan dosa kita
hapus, lunas, dibayar sama Tuhan, gak DP, lunas. Kita menikmati semua kasih dan anugerah Tuhan dengan cuma-cuma kitanya. Tapi ada harga yang Yesus bayar buat kita. Kita tidak lagi hidup dalam rasa tertuduh dan curiga harusnya. Karena salib sudah membuktikan segalanya. Rasa tertuduh artinya gini, setiap kali kita selalu ngerasa kalau Tuhan tuh marah sama kita, kalau kita kurang apa. Dan rasa curiga adalah, apakah Tuhan hari ini menyertai saya? Apakah masalah ini bisa saya lewati? Apakah Tuhan tetap sayang sama saya setelah saya sekian kali berkomitmen sama Tuhan, tapi saya jatuh lagi? Lensa Injil membuat kita tahu bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan kita tidak lagi hidup dengan rasa tertuduh dan curiga sama Tuhan karena salib sudah membuktikan segalanya. Kasih-Nya cukup buat kita. Kita diperdamaikan bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih Kristus. Itulah pendamaian kita dengan Allah. Kita bisa merasa tenang, kita bisa aman di dalam Tuhan karena tahu bahwa kasih-Nya cukup besar buat kita. Cukup buat kita mengalami, ketika kita mengalami sedang gak enak hati, kita tahu bahwa kasih-Nya cukup. Ketika kita ngerasa tertuduh, dikondem sama Tuhan, sama iblis, kadang kita ngerasa iblis itu kan kerjaannya mengkondem, menuduh hati kita. Sehingga kita ngerasa bersalah, ngerasa curiga. Tapi kita tahu bahwa ada kasih yang lebih besar ditunjukkan buat setiap kita. Sehingga kita mengetahui bahwa Allah sudah mendamaikan kita. Yang kedua adalah damai di hati. Di Filipi 4 ayat 7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena kita tahu Allah sudah menerima kita, hati kita bisa tenang. Injil membebaskan kita dari kecemasan berlebihan karena kita percaya Allah memegang hidup kita. Seringkali kita bilang berserah kepada Allah, tapi kita ingin terus memegang kendali atas hidup kita. Contohnya, kita sering cemas akan keadaan anak-anak kita di masa depan. Ya, yang udah punya anak ya, ini relate ya. Atau ada yang mungkin belum punya jodoh. Aduh, kira-kira saya nikah gak ya? Saya udah umur 35 tahun tapi saya belum nikah. Kita tuh rasanya cemas karena kita gak tahu masa depan. Tapi seringkali dalam kecemasan kita berusaha untuk memegang kendali. Tapi kita berserah, tapi kita cemas. Kita ada dalam persimpangan di mana yang satu kita cemas, yang satu kita mau berserah kepada Allah. Pernah Bapak Ibu ngalamin hal itu? Pengennya berserah, tapi juga cemas. Karena kita gak bisa megang kendali atas masa depan kita. Meskipun kita udah berdoa seperti apa, tapi kita tetap merasa cemas. Dan kita ingin semua berjalan sesuai dengan kemauan kita. Sekarang pertanyaannya gini, yang paling tahu tentang apa yang terbaik buat kita itu kita atau Tuhan? Coba ajukan pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita sedang cemas. Ini namanya kita sedang meng-coaching diri kita. Saat cemas, sangat khawatir, kita bertanya sama diri kita. Yang tahu tentang masa depan kita, itu kita atau Tuhan? Yang sudah berada di masa depan itu, kita atau Tuhan? Kenapa kita capek banget berusaha untuk memegang kendali hidup kita di depan? Karena kita percaya sama Tuhan tapi kita gak percaya. Dia Tuhan sudah berjalan di depan melalui apa yang kita tahu. Ayo kita bebaskan hati kita untuk berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Memang kita akan selalu ada di persimpangan Bapak Ibu antara kecemasan kita dan juga iman kita kepada Kristus. Tapi mari saya ajak Bapak Ibu untuk belajar. Kita sering meng-coaching diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa saya cemas? Kenapa saya takut? Kenapa saya marah? Kenapa saya kesel? Sebelum kita melampiaskan dengan orang-orang di sekitar kita, tanya. Dan di situ Roh Kudus akan bekerja. Kasih kita jawaban-jawaban yang kita sering dengar dari firman Tuhan yang sering kita baca.
apa yang sering kita doakan. Di situ kita akan menemukan bahwa Roh Kudus menguatkan kita dengan statement-statement firman Tuhan. Jika Dia sudah menuntaskan masalah terbesar kita yaitu dosa, kita seharusnya tenang karena kita percaya Dia yang tidak menyayangkan nyawanya untuk kita pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau nyawanya aja dikasih, nyawanya dikasih buat kita, masa sih Dia tidak menolong kita di masa kesusahan? Masa sih Dia gak memegang kendali atas masa depan kita dan anak-anak kita dan pasangan kita? Masa sih Dia membiarkan kita tergeletak, padahal firman Tuhan bilang apa? Kalaupun jatuh tidak akan tergeletak karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dan disitulah hati kita bisa tenang karena kita tahu bahwa kita tidak pernah bisa memegang kendali apapun, Bapak Ibu. Kalau pujian tadi mengatakan Allah berdaulat. Berdaulat artinya Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Atas apapun, kita tahu Dia yang punya kendali untuk hidup kita. Inilah kita bisa berdamai dengan hati kita. Ketika kita cemas, ketika kita dalam masalah, kita tahu bahwa Allah yang memegang kendali. Ketika kita dalam persimpangan, kita terus diingatkan dengan Roh Kudus, maka kita punya damai. Damai yang sejati. Damai kita telah diterima. Yang kedua, kita tahu Dia memegang kendali atas kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah damai dengan sesama. Di Efesus 2 ayat 14 dikatakan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Injil memampukan kita mengasihi dan berdamai dengan orang lain. Karena berdamai itu, damai sejahtera itu bukan cuma sekedar kita punya masalah dan diselesaikan, tapi damai sejahtera juga timbul harusnya di tengah konflik kita dengan orang sekitar kita. Nah, ini yang paling sulit, tentang relasi. Apalagi kalau yang sudah menikah. Ngomongin tentang relasi dan untuk mengampuni orang di sekitar kita, kita perlu berdamai dan mengetahui damai sejahtera yang Tuhan kasih. Kita belajar mengampuni seperti kita diampuni. Di Kolose 3:13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Bahkan di Roma 12 ayat 18 katakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Pengampunan dan berdamai itu kata yang mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan Bapak Ibu. Untuk masalah yang sudah menyangkut harga diri, ya, merasa dilecehkan harga dirinya, menyangkut kepercayaan, menyangkut masalah relasi, kita tuh cenderung lebih sulit untuk memaafkan. Kalau kita tuh udah disenggol egonya, kelemahan kita tuh wah, udah gak bener nih. Udah bawa-bawa ini. Kita tuh susah untuk melepaskan itu, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang udah nyenggol ego kita. Dan kadang orang yang terdekatlah yang paling menyakiti kita. Dan adalah orang yang paling sulit untuk kita maafkan. Karena apa? Kita tuh punya ekspektasi bahwa orang terdekat tuh pasti lebih memahami kita. Makanya mereka pasti lebih ngerti area-area mana yang bikin kita sakit. Berharapnya sih gitu. Kamu tuh udah tahu perkataan mana yang bikin aku sakit. Jangan diomongin. Kamu tuh udah tahu aku orangnya kayak gini. Jangan dilakuin. Kita berharap mereka mengerti isi hati kita dan apa kelemahan kita. Tapi kan nyatanya terbalik Bapak Ibu. Karena orang kita adalah sama-sama orang yang rapuh dan orang yang berdosa. Dan kita pasti secara sengaja atau tidak sengaja kita akan pasti bersenggolan.
Gini contohnya ya, kita bisa maafin dan berdamai dengan lebih mudah. Ini buat ibu-ibu, ke tukang sayur yang lupa bawain pesanan kita. Daripada kita maafin pasangan kita yang udah kita pesenin makanan yang kita titip tapi nggak dibawain. Lebih kesel mana? Kita udah nitip nih, kita udah bilang sama tukang sayur besok minta dibawain brokoli ya, dia lupa. Ya udahlah, tapi coba sama pasangan kita, bisa diinget kamu ya, kamu udah tahu aku pengen itu, kamu gak bawain aku. Bisa marahnya berhari-hari. Atau nih sama saudara kita nih, ini nih sering terjadi sama saya. Kita bisa gak terlalu marah kalau misalnya ada teman kita minjem sesuatu lupa balikin. Tapi kadang kalau sama saudara sendiri lupa balikin tuh bisa berantem, gelut, marah-marah gitu. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang terdekat sama kita, yang dekat tapi konfliknya lebih tajam. Dan paling susah kita maafin. Tapi itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Karena apa? Kita tuh baru bisa buka topeng kita ketika kita tuh udah merasa nyaman jadi diri kita, dan itu adalah sama orang-orang terdekat kita. Dan ini kita merasa bahwa ya wajar, memang dia harus ngertiin gue karena gue tuh paling deket sama dia, tiap hari tinggal ketemu. Masa gak ngerti-ngerti juga sih? Gitu. Kita di luar bisa terlihat baik dan gak suka marah-marah. Tapi ketika di rumah kita bisa jadi pribadi yang berbeda. Nah ini yang terjadi. Bapak Ibu saya mau bilang gini, kita dipanggil bukan untuk jadi orang munafik. Kita dipanggil untuk menjadi utuh di dalam Tuhan. Untuk bisa berdamai dan mengampuni, kita pasti diproses dengan orang-orang sekitar kita, termasuk sama orang-orang terdekat kita. Justru disitulah hati kita tersingkap. Apa ego yang masih di dalam hati kita? Apa yang paling bikin kita marah? Apa yang bikin kita ngerasa kita jadi minder? Bikin kita ngerasa kita jadi tertuduh. Kenapa sih dia ngincernya ini mulu? Apa sih yang salah sama gue? Kita jadi bangun benteng. Jadi kita defense. Jadi kita nyerang balik. Ini yang terjadi. Apakah hati kita benar-benar sudah berdamai dengan luka kita? Atau kita sekedar menutupinya aja? Saudara, dengan pertanyaan tadi saya mau bilang kita itu perlu mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Dengan pertanyaan gini, ketika kita marah, kita dendam, ketika kita meledak akhirnya, apakah kita menyadari bahwa emang kita lebih baik dari mereka? Apakah kita lebih baik dengan respon kita ketika mereka menyakiti kita? Apakah kita menyadari bahwa kita pun orang-orang yang sering berbuat salah, gak layak terima pengampunan, tapi Tuhan juga kasih itu ke kita. Seberapa banyak setiap hari mungkin kita sadar gak sadar kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Emangnya Tuhan langsung sentil kita? Kan enggak. Tuhan kasih kesempatan untuk kita untuk bertobat. Kalau kita ingat itu, ketika kita mulai kesal, mulai marah, coba yuk ajukan pertanyaan lagi sama diri kita. Coaching lagi, kenapa kita marah? Alasan apa yang bikin aku jengkel? Jangan-jangan aku kesenggol egonya. Terus apa sih, mungkinkah ada kontribusi kita dalam hal tersebut? Jadi dasar kita berdamai dengan diri kita dan sekitar kita itu adalah ketika kita terus diingatkan tentang apa yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Yesus menjadi pendamai atas semua dosa kita. Amukan, murka Tuhan atas ketidakkesetiaan kita, atas pemberontakan kita karena dosa, didamaikan di atas kayu salib. Dia pun tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Seberapa sering kita mengingat-ingat, kalau yang udah dulu-dulu yang berpuluh-puluh tahun pun kadang kalau lagi marah diingat kembali dulu lu kayak gitu ke gua. Apakah Yesus pernah mengingat-ingat kesalahan kita dan mendakwa kita dengan dosa-dosa kita di masa lalu? Enggak. Jadi ketika kita mengingat itu, ingat lagi kembali apa yang Yesus lakukan buat setiap kita. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan ia melimpahkan damai sejahteranya bagi kita, supaya kita dimampukan punya damai dalam hati kita, termasuk ketika
kita sedang disakiti. Dalam proses itu, ego kita dikikis, self-center kita dikikis. Kenapa self-center? Karena itu bicara tentang kitanya terus. Gue ngerasa disakitin, gue beginiin, gue diginiin. Kita terus berpikir kenapa gue yang diginiin. Nggak merasa kita tuh kayak nggak layak, nggak pantas gue diginiin. Apakah Yesus layak? Terima semua yang jahat, terima semua hukuman atas dosa-dosa kita, emang dia layak? Enggak. Kalau kita lihat ini, kita juga sebenarnya orang-orang yang nggak layak terima pengampunan. Tapi kita berproses. Kita mulai mengikis ego kita, self-center kita dikikis. Karena ketika salib semakin besar dalam hidup kita, maka berdamai dengan sesama bukan lagi sebuah tuntutan. Tapi itu menjadi kerelaan. Karena kasih Tuhan yang besar yang sudah kita terima, meluluhkan hati kita, sehingga kita mampu berdamai dengan orang yang sering menyakiti kita. Inilah damai dengan sesama. Lalu kita mau belajar lagi next, buah roh versus usaha daging. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa yang membedakan buah roh dan usaha daging, ini bicara tentang damai sejahtera yang sejati. Bapak Ibu, damai sejahtera sejati itu bukan sekedar kita punya pikiran yang positif, ya, situasi hidup yang tenang, atau yang suka yoga, hasil meditasi dan teknik relaksasi, tarik napas, buang napas kalau lagi marah. Tarik napas, buang napas gitu ya. Atau luka yang dibiarkan saja dan dianggap biasa saja. Ini luka yang dibiarkan saja dan dianggap biasa saja Bapak Ibu. Ini bukan dilupakan, tapi dibiarkan. Kalau dibiarkan itu membuat kita terus membangun tembok dan membuat kita sulit melihat kesalahan kita. Membuat kita sulit melihat posisi yang sebenarnya. Luka itu gak bisa dibiarin, luka itu harus disembuhin. Dan jangan dianggap biasa saja. Jadi kita tahu bahwa damai sejahtera yang sejati bukan cuma sekedar ini. Tetapi buah roh damai sejahtera muncul karena kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, karena aku ibarat pohon anggur dan kamulah cabang-cabangku, kalau kamu tetap hidup bersatu denganku dan aku tetap bersatu denganmu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi buah roh itu muncul ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Bukan dari usaha kita. Jika kita hanya mengandalkan usaha sendiri, yang muncul biasanya kita tetap khawatir. Kita tetap bisa merasa iri hati. Kita tetap dendam. Bahkan kita akan sangat lelah ketika keadaan yang sama terulang kembali. Lukanya dikorek lagi, disakiti lagi. Kita akan sangat kelelahan dan burn out ketika masalah yang hadir datang berturut-turut. Damai sejati itu timbul dari merefleksikan kembali kasih Tuhan selagi di tengah badai. Dan tetap memberikan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Makanya dikatakan, tetapi jika kita tinggal dalam roh, kita mau dituntun roh. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Damai itu alami, bertumbuh dengan proses. Kalau proses itu artinya kita nggak langsung bisa selesai masalahnya. Proses itu artinya ada di dalam diri kita yang dikeluarkan termasuk yang jahat. Kita ditunjukkan seberapa bobroknya kita, akhirnya kita bertobat dan dipulihkan dan akhirnya diproses sampai kita fasih dalam mengingat Injil itu tersebut. Bapak Ibu melihat damai sejahtera dari Injil mengubah cara kita merespon hidup kita. Merubah cara kita merespon orang yang menyakiti kita. Saat cemas, kita kembali mengingat janji Tuhan bahwa Allah memegang kendali. Saat konflik, kita memilih rekonsiliasi dan bukan balas dendam. Saat hidup kita tidak pasti,
Kita percaya Kristus sudah memberi kita kedamaian yang dunia tidak bisa ambil. Inilah damai sejahtera dalam lensa Injil. Jangan pakai kekuatan kita Bapak Ibu, kita nggak akan pernah bisa mampu.